Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau kita meneliti kitabnya Utsman bin Yahya yang dianggap oleh para habaib ini mufti Batavia, yang namanya kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, kita akan menemukan keterangan yang mana keterangan itu nantinya akan menyesatkan torekohnya Sunan Ampel, yakni Torekoh Naksabandiyah. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah, pasal yang ke-8 halaman 44, di sini Utsman bin Yahya mengatakan bahwa salah satu yang termasuk bid'ah dolalah, ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan sesat, adalah Torekoh Naksabandiyah. Kenapa Utsman bin Yahya mengatakan bahwa Torekoh Naksabandiyah ini termasuk Torekoh yang bid'ah dolalah? Karena Torekoh Naksabandiyah ini tidak memenuhi syarat sebuah torekoh yang sah, ya, sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa secara tidak langsung Utsman bin Yahya ini juga membid'ahkan, menyesatkan torekoh yang dianut oleh Sunan Ampel, yakni Torekoh Naksabandiyah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, Sunan Ampel, ya, dikatakan di dalam kitab Babatah Najawi bahwa torekoh yang dianut oleh beliau adalah Torekoh Naksabandiyah, sebagaimana yang dicuplik oleh Kiai Haji Agus Sunyoto di dalam salah satu karangan beliau mengenai sejarah Wali Songo yang berjudul Atlas Wali Songo. Ya, ada keterangan di bab Sunan Ampel halaman 202, ya, dikatakan berdasar sumber-sumber historiografi sebagaimana terpapar di muka, dapat disimpulkan bahwa Raden Rahmat atau Sunan Ampel selain mengajarkan ilmu syariat juga mengajarkan ilmu tarekat dan hakikat, yang dalam Babatah Najawi naskah derajat mengajarkan ilmu tasawuf dengan laku suluk menurut ajaran Torekoh Naksabandiyah. Lah, Torekoh Naksabandiyah ini adalah salah satu torekoh yang didirikan oleh seorang ulama besar, oleh seorang wali besar, yakni Syekh Bahauddin Naksabandi Al-Bukhari, ya, sekitar abad 13-an. Dan paku winulang ngaji atau enjing Sunan Ngampel Denta atau putus ilmu sedayani atau syariat lawan tarekat atau sumerta ilmu hakikat atau nulya winulang suluk atau ingwerdi Naksabandiyah. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Raden Rahmat saat itu dianggap sederajat dengan para guru suci Siwais yang berwenang melakukan diksa atau baiat yang diberi sebutan kehormatan susuhunan, atau bisa disebut mursyid lah, karena beliau ini mendapatkan mandat untuk membaiat seseorang yang ingin masuk Torekoh Naksabandiyah. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kalau tidak percaya bahwa di dalam kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah karangan dari Utsman bin Yahya, ya,
yang menyesatkan Thariqah Naksabandiyah yang diamalkan oleh Sunan Ampel, kita simak ya. Sekali lagi di pasal ke-8 halaman 44 ya, halaman 43 sampai 44 ya. Pelan-pelan bacanya karena ini bahasa Jawa Melayu, bahasa Indonesia Melayu. Sebagai lagi daripada bid'ah yang tersembunyi, halnya pada ghalab orang-orang dan banyak orang-orang keliru di dalamnya dengan gurur. Jadi dianggap gurur, tertipu, yaitulah pengakuan masuk Thariqah Naksabandiyah atau lain-lain Thariqah dengan tiada ada setengah daripada syarat-syaratnya, jauh antara hal ahli Thariqah yang benar daripada ulama sufiyah di dalam ilmu-ilmunya dan amal-amalnya. Jadi Syekh Utsman bin Yahya menganggap bahwa orang yang masuk Thariqah Naksabandiyah ini tidak memenuhi syarat sebagaimana ulama ahli Thariqah yang benar, ya, ulama-ulama sufiyah yang benar, tidak sesuai dengan ilmu-ilmunya, tidak sesuai dengan amalan-amalannya. Padahal orang-orang sekarang yang mengaku masuk Thariqah dengan tiada syarat-syaratnya, jauh antara langit sama bumi. Maka dari itu dikata bahwa Thariqah yang begini rupa jadi masuk pada bilangan bid'ah. Jadi dianggap bid'ah. Sebab artinya bid'ah dolalah. Jadi tidak sekedar bid'ah. Kalau sekedar bid'ah tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW, tidak akan saya begitu tanggapi, karena Utsman bin Yahya menganggap bahwa Thariqah Naksabandiyah yang diikuti oleh Sunan Ampel dikatakan bid'ah dolalah, ajaran yang tidak bersumber dari Nabi Muhammad SAW serta sesat ya. Yang tersebut di pasal kelima daripada qaul Imam Syafi'i, yaitulah ia yang bersalahan pada Quran atau hadis atau ijma atau athar, maka ini Thariqah yang begini rupa telah menyalahkan ayat wala yahurrannakum billahil ghurur. Jadi Utsman bin Yahya menganggap bahwa Thariqah Naksabandiyah ini adalah Thariqah bid'ah, termasuk Thariqah yang bid'ah dolalah, karena tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan hadis Nabi, tidak sesuai dengan ijma', tidak sesuai dengan athar. Dan Thariqah Naksabandiyah ini bertentangan atau menyalahi ayat Al-Quran wala yahurrannakum billahil ghurur. Sebagian tersebut di perkara keempat dan menyalahkan sunnah punya ya, dan seterusnya. Intinya ya tadi yang saya bacakan. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sekali lagi, walaupun Utsman bin Yahya ini tidak mengatakan secara tegas bahwa Thariqah yang dianut Sunan Ampel, Thariqah Naksabandiyah itu bid'ah dolalah, namun ada makna tersirat di dalam keterangan Utsman bin Yahya ini ya, bahwa Thariqah Naksabandiyah itu adalah Thariqah yang termasuk bid'ah dolalah, tidak ada tuntunan dari Nabi, sahabat, ijma' serta athar ya, serta asar, dan menyalahi Al-Quran. Artinya ya, Thariqah Sunan Ampel ini Thariqah yang sesat, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tuntunan Al-Quran, dan tuntunan ijma' serta tuntunan para sahabat.
Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan apabila ada yang tidak sependapat dengan saya, silahkan. Dan kalau ingin berdiskusi dengan saya, silahkan kontak saya saja. Gampang sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.